Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fiona Delia Ayuni dengan NIM 211011140173 dari kelas 08 TPLP 014. Disclaimer dulu teman-teman, video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi mata kuliah Interaksi Manusia dengan Komputer atau IMK yang dibimbing langsung oleh dosen pengampus saya yaitu Ibu Intan Komalasari, Eskom Mkom. Adapun tujuan dari video ini adalah untuk menganalisis aspek-aspek desain grafis yang sangat mempengaruhi pengguna terhadap aplikasi. Di mana dalam video ini, studi kasus yang diambil adalah aplikasi yang bernama Scan and Go. Mungkin di sini teman-teman bertanya-tanya, sebenarnya apa sih aplikasi Scan and Go itu? Jadi teman-teman, Scan and Go adalah aplikasi mobile yang dirancang untuk meningkatkan pengalaman belanja di dalam supermarket. Teman-teman mungkin di sini banyak yang belanja di supermarket. Nah, dengan aplikasi ini teman-teman akan mendapatkan beberapa kemudahan. Yang pertama, teman-teman dapat memindai barang sendiri yang teman-teman ambil ketika mengelilingi toko. Yang kedua, teman-teman dapat melihat total belanja harga secara real time. Yang ketiga, teman-teman dapat membayar secara langsung menggunakan aplikasi tanpa harus membayar di kasir. Aplikasi ini bertujuan untuk memberikan kemudahan, kecepatan, efisiensi saat proses berbelanja. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu tentang aplikasi Scan and Go itu apa? Jadi langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan utamanya. Tonton sampai akhir ya. Baik teman-teman, langsung saja kita masuk ke dalam permasalahannya. Jadi, semisalnya saya adalah tim dari desain UI atau UX, di mana saya diminta untuk menganalisis potensi penerimaan atau pengabaian kriteria-kriteria desain yang sangat mempengaruhi penerimaan pengguna terhadap aplikasi Scan and Go. Langsung masuk saja ke pertanyaan yang pertama. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya memiliki analisis yang dapat diberikan. Jadi, sebagai desainer UI atau UX, kita perlu memahami bahwa keterbacaan adalah faktor kunci dalam pengalaman pengguna. Jika ukuran font terlalu kecil, kontras warna yang terlalu rendah, atau tidak adanya penekanan visual yang jelas pada informasi produk, pengguna akan merasa kesulitan dalam memahami informasi dengan cepat. Tentu saja hal ini bisa berdampak negatif pada aplikasi. Pengguna mungkin merasa kebingungan, merasa frustasi, sehingga mengurangi tingkat kepuasan mereka, tingkat kepercayaan mereka, atau yang lebih buruk lagi, mereka bisa saja mengabaikan aplikasi. Nah, dalam konteks aplikasi mobile yang memiliki keterbatasan layar, desain visual yang jelas dan informatif sangat penting diperhatikan. Untuk menjawab pertanyaan yang kedua, saya memiliki analisis yang dapat diberikan. Personalisasi adalah salah satu cara yang paling efektif untuk meningkatkan kepuasan dari pengguna. Dengan menyediakan fitur seperti daftar belanja favorit, riwayat pembelian, atau rekomendasi produk yang relevan, pengguna akan merasa bahwa aplikasi ini memahami preferensi mereka. Ketika pengguna merasa dihargai dengan pengalaman yang dipersonalisasi, mereka cenderung untuk lebih sering menggunakan aplikasi, sehingga dapat meningkatkan loyalitas terhadap aplikasi. Fitur rekomendasi produk yang cerdas dapat membantu pengguna dalam menemukan barang yang mereka inginkan atau yang mereka butuhkan. Hal ini dapat menciptakan hubungan yang erat antara aplikasi dan pengguna. Untuk menjawab pertanyaan yang ketiga, analisis yang dapat saya berikan adalah pergeseran dari Command Line Interface atau CLI ke Graphical User Interface atau GUI membawa perubahan yang besar dalam cara kita berinteraksi dengan komputer. CLI memerlukan pemahaman perintah teks yang lebih kompleks, sementara GUI memperkenalkan elemen visual seperti icon, tombol, dan menu, sehingga membuat interaksi yang lebih intuitif dan mudah untuk digunakan oleh seluruh pengguna
tanpa keterampilan teknis yang tinggi. Kemudian, saat ini kita telah memasuki era Natural User Interface atau NUI, di mana interaksi bisa dilakukan dengan gerak tubuh, suara, ataupun sentuhan langsung pada layar. Contohnya saja seperti perintah suara di Siri atau Google Assistant. Faktor utama yang mendorong percepatan evolusi ini adalah kemajuan perangkat keras, seperti layar sentuh dan sensor gerak, serta kebutuhan pengguna yang semakin menginginkan pengalaman yang lebih natural dan yang lebih mudah digunakan. Selesai sudah video ini, saya berharap pembahasan ini bisa memberikan wawasan mengenai pentingnya desain yang baik dalam menciptakan pengalaman pengguna yang lebih baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.